Halo, selamat datang. Kali ini kita mau bahas sebuah strategi yang luar biasa ampuh buat menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, yang diangkat dari sebuah teks yang sangat menginspirasi. Oke, yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa masalah yang lagi dihadapi itu kok kayaknya gede banget, mustahil buat diatasi? Saya yakin kita semua pernah ada di titik itu, di mana beban rasanya berat banget dan kita seolah-olah nggak melihat ada jalan keluar sama sekali. Pertama-tama, yuk kita sama-sama akui dulu deh, berjuang di masa sulit itu adalah tantangan yang dialami semua orang. Jadi, kalau Anda mengalaminya, itu bukan sesuatu yang aneh, tapi memang bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Pertanyaan pentingnya sekarang, gimana cara kita meresponsnya? Nah, yang kedua, kita bakal lihat soal satu jebakan yang seringkali nggak kita sadari, yaitu fokus yang salah. Ternyata, insting alami kita pas lagi menghadapi masalah itu seringnya malah bisa bikin keadaan makin runyam. Yuk kita bedah kenapa bisa begitu. Jadi gini, waktu kita lagi susah, insting pertama kita itu pasti langsung fokus ke situasinya kan? Ke masalahnya, ke rasa sakitnya. Pikiran kita itu kayak otomatis ketarik buat mikirin terus-terusan keadaan negatif yang lagi terjadi. Terus, apa akibatnya kalau kita fokusnya ke sana terus? Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, masalahnya jadi kelihatan serem banget, rasanya nggak mungkin bisa diatasi. Kita akhirnya malah jadi kalah sama perasaan kita sendiri, dan ujung-ujungnya yang tersisa cuma rasa takut dan perasaan kalah. Oke, yang ketiga. Ini dia nih, kita mau lihat sebuah contoh yang luar biasa banget, datangnya dari balik penjara. Ini adalah sebuah pendekatan yang benar-benar beda dari intuisi kita pada umumnya, sebuah kisah nyata yang nunjukin cara yang sangat berbeda buat merespons penderitaan yang hebat. Bayangin deh, walaupun dia di penjara, dalam kondisi yang pastinya berat banget, Rasul Paulus itu malah bisa loh melihat pekerjaan Tuhan dan bahkan nulis surat-surat yang isinya penuh dengan sukacita. Luar biasa ya. Di tengah keterbatasan fisik yang ekstrem, dia justru nemuin alasan buat bersukacita. Jadi, rahasianya apa? Kuncinya ada di sini nih. Dalam kutipan dari Filipi pasal 3, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, itu dia kuncinya. Fokusnya dia itu bukan ke tembok penjara di sekelilingnya, tapi ke tujuan yang jauh lebih besar. Wah, contoh tadi kuat banget ya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa terapin ini di hidup kita? Itulah yang mau kita bahas di bagian keempat, mengalihkan pandangan kita. Ini bukan soal mengubah keadaan di luar, tapi soal sebuah pilihan sadar yang kita buat di dalam diri kita. Prosesnya itu sebetulnya bisa kita bagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, ya akui dulu aja masalahnya, jangan pura-pura nggak ada. Kedua, kita secara sadar memilih buat berserah dan percaya sama pertolongan Tuhan. Nah, yang paling penting, yang ketiga, alihkan fokus kita ke janji-janjinya. Nah, janji-janji yang dimaksud itu kayak gimana? Ini beberapa contoh spesifik yang bisa kita pegang erat-erat. Bahwa dia adalah pembebas kita, seperti yang tertulis di 2 Korintus. Dia adalah penyembuh kita dari Ulangan. Dan dia adalah pemandu kita, menurut Amsal. Inilah yang jadi jangkar kita di tengah badai. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Kemana kita mengarahkan mata kita, itu yang menentukan hasilnya. Kalau fokusnya ke situasi, ujung-ujungnya ya takut, kalah, dan masalah terasa berat banget. Tapi coba lihat sisi sebelahnya. Kalau fokusnya ke Kristus, hasilnya beda jauh. Ada harapan, ada rasa percaya diri, dan ada damai. Pilihan ada di tangan kita. Nah, semua ini pada akhirnya membawa kita ke tujuan utamanya, yaitu bagian kelima, menemukan kedamaian di tengah badai. Ini adalah perubahan di dalam diri yang sangat mendalam, yang bisa terjadi kalau kita berhasil menggeser fokus kita. Penting banget buat kita ngerti ya, kita itu nggak bersukacita karena ada masalahnya, bukan itu. Tapi kita bisa bersyukur karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas situasi itu dan Dia ada bersama kita di tengah-tengah semuanya. Dan nasihat terakhir dari Paulus ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini bukan berarti kita menyangkal adanya masalah, tapi ini adalah sebuah perintah untuk secara aktif memilih sukacita, terlepas dari apapun keadaan kita. Jadi, setelah semua pembahasan kita tadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda renungkan. Hari ini, di tengah apapun yang lagi Anda jalani, kemana Anda akan mengarahkan pandangan Anda?